Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba pasang emulator Windows di HP Samsung Galaxy J2 Prime HP tolol. Apakah bisa? Pertama, kita akan coba WinLator terlebih dahulu. WinLator adalah emulator untuk menjalankan aplikasi dan game untuk Windows di HP Android. Sesuai dengan namanya, WinLator ini adalah kumpulan aplikasi Linux untuk mengemulasi Windows yang dibuat oleh Bruno SX. Bukan hero MOBA analog yang main bola. Kemarin, saya sempat mencoba untuk memasang Windows XP di HP Samsung Galaxy J2 Prime ini. Namun, sayangnya ternyata hasilnya tidak memuaskan. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Karena ada yang menyarankan di komentar, jadi langsung aja kita mulai proses untuk pasang WinLator di J2 Prime ini, setelah pesan-pesan berikut. Pertama, kita akan coba install APK WinLatornya di J2 Prime. Ini udah saya copy ke J2 Prime-nya. Namun, sayangnya saat proses install, ini malah gagal. Setelah saya cek, ini gagal dikarenakan aplikasi WinLator ini membutuhkan Android Oreo atau API 26. Sedangkan J2 Prime ini masih Android Marshmallow atau API 23. 23 lebih kecil dari 26, jadi gak bisa. Dan selanjutnya, mau gak mau saya harus mencari cara untuk menaikkan versi Android di J2 Prime ini. Kebetulan, kemarin saya sempat coba custom ROM Android 8.1 di J2 Prime. Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel saya. Sekarang saya akan coba menginstal kembali ROM ini di J2 Prime saya agar bisa jalanin aplikasi WinLator. Pertama saya matiin dulu HP tololnya. Udah itu saya masuk ke recovery pakai tombol home, power, dan volume atas. Dan akhirnya ini masuk ke TWRP. Setelah ini saya wipe hampir semuanya di TWRP. Dan akhirnya kita bisa pasang zip Lineage OS 15.1-nya dan mengubah J2 Prime ini menjadi Android 8.1 Oreo. Sebenarnya ROM ini tuh banyak banget bugnya dan gak stabil. Tapi sayangnya kita terpaksa harus pakai ROM ini karena aplikasinya cuma support Android Oreo ke atas. Dan setelah beres, kita bisa restart ini J2 Prime-nya. Dan sekarang boot screen-nya sudah berubah dari logo Smashnuk menjadi logo Lineage OS. Di sini proses bootingnya pertamanya lama banget. Tapi akhirnya masuk juga dan bisa lanjut ke proses OOBE-nya. Setelah masuk ke OS-nya, kita bisa cek apakah ini beneran Android 8.1 atau bukan. Kalau dari UI-nya sih ini udah kelihatan seperti Android Oreo. Dan saat kita cek di setting buat lihat easter egg-nya, ini beneran Android Oreo 8.1 dan ada easter egg guritanya. Sekarang saya perlu copy lagi APK WinLator-nya. Pertama saya cabut dulu SD card di J2 Prime-nya. Ini saya pakai SD card VGAN ukuran 32GB yang biasa dijual di counter HP. Setelah itu saya masukin SD card-nya ke card reader, lalu colok card reader-nya ke USB OTG. Dan selanjutnya saya pasang OTG-nya ke HP lain yang ada APK WinLator-nya. Setelah tertancap OTG-nya, langsung aja saya copy APK WinLator-nya. Saya juga sekalian copy game-nya yang akan saya nanti cek kalau misalnya bisa. Setelah itu saya cabut OTG-nya, ambil SD card-nya dan masukin lagi ke J2 Prime. Setelah SD card-nya masuk J2 Prime, langsung aja kita coba install APK WinLator-nya. Karena sekarang J2 Prime ini sudah pakai Android 8.1 Oreo, jadi otomatis kita bisa install APK WinLator-nya. Dan ini prosesnya sukses, langsung aja kita buka. Setelah dibuka, ini minta izin untuk penyimpanan. Kita allow aja ini, dan ternyata malah crash. Saya coba jalanin ulang berkali-kali, ini masih tetap aja crash. Dan ini tuh crash-nya selalu setelah ngasih izin penyimpanan. Dan sayangnya apapun yang saya coba, aplikasi WinLator ini tetap selalu crash saat dijalankan di J2 Prime. Jadi selanjutnya saya akan coba emulator Mobox. Mobox ini tuh lebih ribet cara pakainya dibandingkan WinLator, tapi katanya performanya lebih bagus. Pertama saya download dulu aplikasi Termux, Termux X11, dan juga Input Binder. Setelah itu saya coba install semua APK-nya. Tapi sayangnya untuk Termux X11 saya harus download versi ARM v7-nya karena J2 Prime ini masih 32 bit. Dan akhirnya saya bisa install semua aplikasinya. Untuk pasang Mobox, pertama kita perlu buka Termux dulu. Lalu copy marker yang ada di GitHub Mobox buat jalanin script otomatisnya. Setelah itu tinggal paste dan jalanin perintahnya. Kalau muncul minta akses penyimpanan, kasih aksesnya. Dan setelah ini kita tinggal tunggu sampai instalasi Mobox-nya beres. Setelah beres, langsung aja saya coba buka Mobox-nya. Namun, saat saya jalankan ternyata malah gagal dan crash.
Setelah saya lihat lognya, ini tuh karena J2 Prime tuh cuman quad core, sedangkan Mobox tuh setting bawaannya itu dibuat untuk octa core. Jadi mau gak mau saya harus ubah settingannya secara manual dan ubah primary dan secondary core-nya. Setelah itu saya coba jalanin lagi Mobox-nya. Namun sayangnya tetap aja error dan tetap gak mau jalan. Kali ini errornya dikarenakan gak mau jalanin aplikasi Box 64. Dan kalau dari errornya, ini saya cukup familiar, dan ini tuh dikarenakan HP-nya masih 32 bit dan maksa nyobain jalanin aplikasi 64 bit. Seperti yang kalian tahu, J2 Prime itu OS-nya masih 32 bit, dan custom ROM ini sayangnya masih 32 bit juga. Dan terakhir, sebelum saya surrender, saya akan coba Exagir. Ini adalah salah satu emulator Windows di Android yang paling sepuh dan pertama muncul. Saya akan coba download dan install APK Exagir di J2 Prime HP tolol ini. Ternyata sukses, langsung aja kita buka dan setting-setting dikit ini Exagirnya. Setelah setting dikit, saya coba jalanin, dan ini bisa masuk ke desktopnya. Navigasinya ini agak susah dikarenakan pakai kontrol touchscreen bukan touchpad. Ditambah touchscreen-nya J2 Prime tuh jelek, jadi susah navigasinya. Saya bakal coba jalanin installer CS 1.6, tapi pas saya buka malah korup installernya. Ini kayaknya karena saya ngopinya salah. Akhirnya saya coba copy ulang CS 1.6-nya, dan setelah saya copy ulang, ini sama aja masih muncul masalah korup. Ini siapa sih yang korupsi? Saya sedikit curiga ini sebenarnya bukan filenya yang korup, tapi emulasi x86-nya yang jelek, jadinya malah ngebug kayak gini. Walaupun gagal, setidaknya saat pakai Exagir ini kita bisa masuk ke desktopnya, nggak separah Mobox apalagi Winlator. Untuk alternatif emulator Windows, ada cloud atau remote gaming yang memungkinkan kita bermain game di perangkat lain tapi dikontrol pakai J2 Prime. Kemarin saya bisa main Genshin Impact alias game kikir di J2 Prime pakai cara tersebut. Namun, ini kekurangannya kalian perlu perangkat lain yang menjalankan gamenya. Kalian bisa lihat video lengkapnya di channel saya. Dan alternatif lainnya, kalian bisa juga menjalankan portingan game engine versi Android-nya. Tapi sayangnya ini tuh hanya bisa untuk sebagian kecil game aja. Saya akan coba main game Half-Life di J2 Prime ini. Game ini pakai engine Gold Source yang kebetulan ada portingan Android-nya bernama XAS3D. XAS3D ini memungkinkan kita buat main game yang pakai Gold Source seperti Half-Life di HP Android. Aplikasi XAS3D ini membutuhkan file asli dari game Half-Life-nya, jadi saya perlu copy dulu instalasinya. Saya copy folder Valve-nya ke J2 Prime. Filenya ini saya dapat dari versi Steam asli original. Saat proses copy, ini tuh lama banget prosesnya. Alasannya karena ini copy lewat protokol MTP ampas. Jadi saya ulangi lagi copy langsung ke SD card lewat card reader. Dan ini tuh lebih cepat kecepatannya. Wus. Setelah filenya ke copy, kita bisa pasang lagi SD card-nya di J2 Prime. J2 Prime ini disebut HP tolol salah satunya tuh karena masih SD card, belum SMP card, apalagi SMA card. Dan anehnya nggak tahu kenapa ini SD card merek Vigen tapi malah kedetek SanDisk sama J2 Prime. Langsung aja saya coba jalanin Half-Life 1 di HP ini, karena kalau Half-Life 2 gak support dan Half-Life 3 gak pernah rilis gamenya. Saya coba pilih dulu tempat nyimpen folder Valve-nya. Namun sayangnya ini malah error. Ternyata ini akibat salah foldernya, jadi saya coba lagi dan kali ini setelah lama black screen, muncul layar awalnya. Saya akan coba new game dan untuk difficulty-nya saya pilih easy karena saya noob parah saat main game. Apalagi kalau mainnya pakai J2 Prime karena touchscreen dan performanya nggak enak. Dan ternyata kita bisa masuk ke game Half-Life di J2 Prime ini. Tapi ini tombolnya malah ngebug. Saya agak-agak sedikit curiga ini karena driver GPU di custom ROM Android Oreo-nya ini yang agak ngebug. Tapi secara performa ini tuh lancar, cuma tombolnya aja ngebug. Sebenarnya kalau game yang kalian pengen mainin ada portingannya seperti Half-Life ini, lebih baik jalanin versi portingannya karena performanya ini tuh native dan bakalan jauh lebih lancar daripada emulator. Cuman ya sangat disayangkan ini tuh cuma bisa buat sebagian kecil game aja, karena gak semua game ada yang bikin portingan Android-nya. Dan ini tuh asli Half-Life yang ada di komputer. Buktinya saya bisa coba ngeledakin microwave yang ada di sini. Jadi singkatnya kita gak bisa jalanin emulator Windows di J2 Prime. Untuk Winlator aplikasinya malah crash, untuk Mobox malah gak mau jalan karena HP-nya masih 32 bit, dan untuk Exagir bisa jalan tapi aplikasinya yang gak jalan. Jadi kalau kalian mau main game Windows di HP, kalian perlu HP yang lebih bagus daripada J2 Prime. Tapi lebih baik lagi kalau kalian langsung main di PC atau laptop beneran daripada maksain main di HP.
karena kompatibilitas dan pengalaman terbaik biasanya didapatkan di hardware aslinya, dan tentu saja J2 Prime nggak bisa dipakai buat dapetin keduanya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.